Di Google Map, ikuti saja akan diarahkan langsung ke lokasi. Siapakah Mbah Kiai Haji Nur Salim? Mbah Kiai Haji Nur Salim adalah seorang tokoh ulama yang sekti Mondrogono, ora tedas papa paluning pande, kebal senjata api, senjata tajam dan setrum listrik. Mbah Nur Salim adalah senopati pasukan perang dan pengikut setia Pangeran Diponegoro, yang diutus untuk menggalang pasukan perang melawan penjajah Belanda di Jawa Timur yang berpusat di Ngawi. Hal ini karena Pangeran Diponegoro melihat usaha Belanda dalam menguasai wilayah Ngawi, Pangeran Diponegoro tidak terima dan melakukan perlawanan kepada Belanda. Kiai Haji Muhammad Nur Salim merupakan seorang utusan Pangeran Diponegoro yang sangat setia. Selain itu, beliau juga mengajarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat Ngawi dan memotivasi perlawanan terhadap Belanda. Karena Mbah Nur Salim adalah seorang yang sakti Mondrogono, sehingga membuat pasukan Belanda merasa terdesak saat utusan Pangeran Diponegoro tersebut melakukan perlawanan bersama pasukannya. Saat itu pasukan perang melawan Belanda dipimpin oleh Adipati Yudo, Diningrat dan Tumenggung Surodirjo dan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro bernama Wirotani. Maka Belanda membuat siasat untuk menangkap Kiai Haji Muhammad Nur Salim ditipu akan diajak berunding, tapi ditangkap dan dihukum oleh Belanda. Saat akan dibunuh oleh Belanda dengan cara ditembak dan distrum listrik, Mbah Nur Salim tetap hidup. Maka Mbah Nur Salim dibelenggu dengan tali dadung dan dikubur hidup-hidup di ruangan utama dalam benteng Van den Bosch, agar pasukannya Mbah Nur Salim tenang dan tidak memberontak. Mbah Nur Salim meninggal sebagai suhadak atau mati syahid karena membela kebenaran dan membela tanah air Indonesia tercinta. Benteng pendem Van den Bosch adalah saksi bisu kekejaman Belanda sebagai penjajah di Indonesia. Dengan peristiwa penjajahan ini, negara Belanda harus meminta maaf dan memberi kompensasi kepada negara Indonesia, karena menjajah Indonesia selama 250 tahun, sebagai tanda iktikat baik negara Belanda terhadap negara Indonesia. Keberadaan makam para leluhur pejuang kemerdekaan, sudah sepatutnya dijaga dan dirawat dengan baik. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur, makam tersebut juga merupakan simbol ataupun sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Bosch dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah. Jika kalian berkunjung ke benteng ini, kamu akan merasakan suasana kemegahan. Bangunannya pun terlihat artistik dan menggambarkan kejayaannya di masa lalu. Benteng Van den Bosch sangat cocok untuk kalian yang ingin berburu foto Instagramable dan belajar sejarah. Di balik sejarah dan kemegahannya benteng ini memiliki beberapa fakta menarik. Fakta-fakta menarik Benteng Van den Bosch. 1. Nama Benteng Van den Bosch diambil dari nama Jenderal Belanda. Jenderal Belanda, Johannes van den Bosch merupakan sosok di balik pembangunan Benteng Van den Bosch. Awalnya benteng ini dibangun sebagai pusat pertahanan dan markas Belanda. Selain itu, ia membangun benteng di Ngawi ini untuk menyusun rencana-rencananya sebagai seorang jenderal. Johannes van den Bosch juga seseorang yang membuat ide sistem tanam paksa di Indonesia. 2. Bukti sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Pada zaman dahulu, penjajah Belanda membangun benteng-benteng di Ngawi, salah satunya Benteng Van den Bosch. Selain menjadi tempat pertahanan, benteng-benteng itu dibangun untuk menguasai wilayah Ngawi, karena Ngawi merupakan pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur. Melihat usaha Belanda dalam menguasai wilayah Ngawi, Pangeran Diponegoro tidak terima dan melakukan perlawanan kepada Belanda. 3. Terdapat sumur yang konon sebagai kuburan massal. Di sebelah selatan bangunan Benteng Van den Bosch terdapat 2 buah sumur yang konon digunakan Belanda untuk membuang jenazah korban tahanan dan para pekerja rodi sehingga menjadi kuburan massal pada masa itu. Sumur tersebut memiliki kedalaman 100-200 meter. Ada juga yang mengatakan bahwa sumur itu juga digunakan sebagai kuburan massal pada masa pemberontakan PKI. 4. Pernah dibom tentara Jepang. Pada tahun-tahun 1942 sampai tahun 1943 masa Perang Dunia II, Benteng Van den Bosch sempat diserang dan dibom oleh tentara Jepang yang membuat beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan. Bangunan benteng ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa penjajahan. Kini bagian bangunan Benteng Van den Bosch yang terkena bom, ditumbuhi semak-semak dan dibiarkan begitu saja seakan menjadi bukti kelamnya masa penjajahan kala itu. 5. Terdapat makam Mbah Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Kiai Haji Muhammad Nur Salim merupakan seorang utusan Pangeran Diponegoro yang sangat setia. Selain itu, ia juga mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Ngawi dan memotivasi perlawanan terhadap Belanda. Konon Kiai Haji Muhammad Nur Salim memiliki kekuatan yang kebal terhadap peluru dan senjata. Sehingga membuat pasukan Belanda merasa terdesak saat utusan Pangeran Diponegoro tersebut melakukan perlawanan bersama pasukannya. Maka Belanda membuat siasat untuk mengubur Kiai Haji Muhammad Nur Salim hidup-hidup di dekat Benteng Van den Bosch. Di dalam benteng tersebut, selain makam KH Muhammad Nur Salim, ternyata juga terdapat makam Eyang Suro, letaknya tepat di belakang benteng. Konon cerita, Eyang Suro merupakan orang terpandang kala itu. Bukan hanya seperangkat gamelan saja, akan tetapi, Eyang Suro juga memiliki seekor kuda putih. Kuda tersebut, dipercaya oleh masyarakat sekitar sering memperlihatkan wujudnya. Kadang warga juga sering mendengar alunan musik gamelan, asal suaranya itu dari area makam Eyang Suro. Eyang Suro nyaris menyerupai Robin Hood. Kala masa penjajahan, Eyang Suro seringkali mencuri barang-barang berharga milik tentara Belanda. Beliau merupakan rakyat jelata, tapi terpandang. Sampai sekarang, semua warga Ngawi banyak yang menceritakan Eyang Suro. 6. Pernah menjadi tempat Jokowi dan Iriana minum kopi bersama. Pada bulan Februari lalu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengunjungi Benteng Van den Bosch, Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan kunjungan kerja di Jawa Timur ini, Presiden Jokowi dan rombongan berkeliling melihat bangunan benteng tersebut. Selain melihat bangunan benteng, Presiden Jokowi bersama sang istri menyempatkan diri untuk menikmati kopi di kantin yang berada di Benteng Van den Bosch. Terima kasih sahabat semua, sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Salam jumpa touring religi di tempat leluhur kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.